Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, para panitia dan para peserta dan Kang Fahri, alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang terus memberikan kita nikmat kekuatan di siang hari ini. Kita terus mengkaji heritage tentang sejarah napak tilas tentang Pak Nasir. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator, saya akan mengkhususkan tentang Pak Nasir selama beliau di Bandung. Yang pertama, acara kita ini sebagai salah satu usaha cara merawat warisan leluhur. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Pak Nasir ketika dari Alahan Panjang dan orang-orang Minang saat itu seperti Bahdir Johan, lalu ada Abu Hanifah, ada Fakhruddin Al-Khahiri, termasuk Isa Ansori, mereka juga ikut merantau. Jadi orang-orang Minang ini ketika mereka merantau, ada dua tempat Pulau Jawa yang mereka tuju untuk merubah nasib mereka. Karena bagi mereka yang merubah nasib seseorang adalah pendidikan. Ada dua Pulau Jawa, yang pertama adalah Jakarta dan yang kedua adalah Bandung. Ketika mereka ke Bandung seperti Pak Nasir, seperti Fakhruddin Al-Khahiri, lalu Umi Nur Nahar, istri yang kelak menjadi istrinya Pak Nasir, mereka belajar ke Bandung. Pak Nasir belajar di AMS, Adem Med School. Lalu generasi Minang yang belajar ke Jakarta seperti Abu Hanifah, Bahdir Johan, mereka sekolah di Stovia. Memang menarik, generasi orang-orang seperti Nasir, orang-orang Minang ini adalah orang-orang yang survive ketika mereka ingin merubah nasibnya. Kita ketahui Pak Nasir ini orang yang sangat menderita ketika mereka Pak Nasir sangat kekurangan secara materi, tetapi untuk melakukan menjadi orang yang survive, orang yang struggle, Pak Nasir kemudian hijrah. Ya, beliau ini orang Maninjau, kemudian hijrah ke Solok, Alahan Panjang, dan kemudian dari Alahan Panjang dia ke Bandung. Nah, pertanyaan yang mendasar, Pak Nasir kemudian ke Bandung apakah ujuk-ujuk? Enggak. Nah, Pak Nasir ini ketika di surau, ya, di madrasah, waktu dia di Alahan Panjang, dia sudah membaca buku-buku, dan kita ketahui buku-buku penerbitan saat itu yang cukup populer, ya, di zaman Hindia Belanda diterbitkan di Bandung. Salah satu nanti Kang Fahri bisa cek, ada buku yang penerbit Bandung, Van Hoof. Van Hoof ini adalah orang Belanda, dia seorang pengusaha penerbitan buku yang banyak menerbitkan buku-buku luar biasa, kajian tokoh-tokoh Indonesia seperti Srike, menulis Indonesian Sosiologi, lalu ada lagi Van Leur, dia menulis Indonesian Trade and Society. Ini bukunya Van Leur, terbit di Bandung, Van Hoof. Nah, Van Hoof ini posisinya di Sumur Bandung. Termasuk kelak juga bukunya Pak Nasir itu diterbitkan di Van Hoof. Nah, kalau kita melacak tahun 50-an, anak-anak Malaysia ketika itu seperti generasi Anwar Ibrahim, dia bertemu dengan anak-anak yang sejaman seperti
Cak Nur Nurholis Majid, Mar'i Muhammad, lalu Endang Saifuddin Al-Ansari, ya. Mereka karena mereka ini adalah anak-anak Masyumi, mereka ketemu dengan para tokoh-tokoh Masyumi, ketemu Pak Isa Ansori. Nah, yang menarik, Endang Saifuddin Ansori ini, anaknya Pak Isa Ansori, mengajak Anwar Ibrahim ke satu toko buku di daerah Sumur Bandung, kata Anwar Ibrahim, toko buku yang tahun 70-an, kata Anwar, toko buku tua, ya, lalu berdebu, ya kan, dan disitulah, kata Anwar Ibrahim, saya menemukan hazanah, ya, hazanah mutiara yang tak ternilai harganya, yaitu Kapita Selecta. Kita ketahui bahwasanya buku Kapita Selecta yang ditulis oleh Pak Natsir, ya, itu diterbitkan pertama kali oleh Van Hoof, satu penerbitan yang cukup terkenal di Bandung, di daerah Sumur Bandung. Nah, saya kira ini juga penting, Bu, untuk kita semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya baru beli buku ini 5 bulan yang lalu. Judul bukunya Bandung Kilas Peristiwa di Mata Filatelis, sebuah wisata sejarah. Buku ini diterbitkan oleh Kiblat, sebuah penerbitan yang dipunyai oleh Pak Aip Rosidi, seorang sastrawan, dan ditulis oleh kolektor Sudarsono Katam Kartodiwiro. Ya. Buku ini luar biasa, didukung juga oleh pemerintah Bandung sekaligus Jawa Barat. Buku ini tebalnya 673 halaman. Ya. Saya dapat buku ini beli langsung di Kiblat, di perpustakaannya Pak Aif Rosidi. Cuma sayang, dari halaman pertama sampai halaman 670, saya tidak menemukan sama sekali jejak-jejak Pak Natsir. Atau secara umumnya adalah jejak-jejak Islam. Jejaknya Hasan, ya. Ini kan Hasan luar biasa. Lalu jejaknya Fakhruddin Al-Kahiri, ya kan. Fakhruddin Al-Kahiri ini kan dia seorang tokoh orang Minang yang kemudian hijrah dari Minang ke mana? Ke Bandung. Dan dia keturunan Timur Tengah, Kahiri. Nah, kemudian Fakhruddin Al-Khairi ini jasanya sangat luar biasa dalam syarikat Islam, kemudian dari jasanya untuk Jong Islami Tenbo, JIB, masuk terhadap Persis, termasuk yang menggerakkan gerakan Persatuan Islam, tetapi nama jejaknya Pak Fakhruddin Al-Khairi tidak dicatat dalam buku ini. Padahal ini luar biasa buku ini. Lalu yang ketiga, jejaknya Pak Isa Ansori. Ya, jejaknya Pak Isa Ansori sebagai tokoh Islam, artinya orang-orang yang ada di dekat Natsir, ya. Termasuk tokoh-tokoh JIB yang saat itu luar biasa pernah dididik oleh Hasan dan para tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi saya ingin ingin berkeluh kesah lah, katakan, ini saya sangat menyayangkan buku ini tidak memberikan porsir, ya, tentang tokoh Islam, dalam hal ini Pak Natsir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Pak Natsir mendirikan Pendis, pendidikan Islam, dan itu luar biasa, sekitar 10 tahun. Lalu pertanyaan yang mendasar, kenapa kemudian Pendis tutup? Ya, jawabannya adalah ketika Jepang masuk. Ketika Jepang masuk, Jepang menutup sekolah-sekolah yang dianggap oleh Jepang adalah sekolah partikelir, sekolah yang tidak mendapatkan restu pemerintah saat itu. Ya. Nah, dalam catatan arsip yang saya punya, ketika Pak Natsir mendirikan Pendis, ya, dan itu sampai dari Bandung dan disuplai oleh Haji Mahmud Yunus dan Zamzam. Nah, ketika Pak Natsir mendirikan Pendis ini, ya, ya, itu sampai cabangnya sampai sekitar 7 sampai 8. Di Bandung ada 2, lalu di Jakarta ada 2, di Tanjung Priuk, lalu di Jatinegara, lalu sampai ke Cirebon, sampai bahkan ke Kalimantan, termasuk di Bogor. Bahkan kalau kita lihat pidato Muktamar Persatuan Islam tahun 1930-an, itu di Bogor, Muktamar Persis, dan Pak Natsir menyampaikan ideologi pendidikan Islam, dan itu
tidak jauh dari gedung bioskop. Ya, dulu di zaman kolonial Belanda, gedung bioskop itu kegunaannya adalah yang pertama sebagai tempat orang nonton, lalu yang kedua tempat orang berdebat. Ya, Hasan dulu pernah berdebat di gedung bioskop Tamrin di Kenari, yang kemudian menjadi Gang Kenari, Museum Husni Tamrin di Jakarta. Itu gedung bioskop, lalu sebagai tempat perdebatan dan balai pertemuan. Nah, saya ingin menyampaikan ke antum semua, jejak Pak Nasir ini tidak tercatat. Bahkan Pendis ini luar biasa alumninya, dan dalam catatan yang saya miliki, kurikulum yang disampaikan oleh Pendis adalah melakukan integrasi ilmu, ya, integrasi ilmu dan melakukan islamisasi ilmu, ya, kalau bahasa sekarang. Dan itu misalkan Pak Nasir mengajar materi pelajaran Islam, pelajaran pelajaran Islam, fikih, tauhid, itu dengan kata pengantar bahasa Belanda. Lalu kemudian pelajaran fikih, pelajaran umum, bahasa, sastra, biologi, ya, sejarah, itu dengan kata pengantar bahasa Arab. Nah, Pak Nasir saat itu ingin menjadikan Pendis ini mereka menguasai peradaban Eropa dan peradaban Islam. Peradaban Islam itu dengan menguasai hazanah bahasa Arab, ya, dengan menguasai bahasa Eropa, menguasai peradaban Barat. Karena kata Pak Nasir, la masyriq wala maghrib. Islam itu bukan Islam itu, ya, bukanlah timur dan bukanlah barat. Allah itu adalah pemilik timur dan barat, kata Pak Nasir. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Jadi itu jejak pendidikan Islam yang dilakukan oleh Pak Nasir. Dan sangat sayangnya, ya Persis, ya, tempat saya dibesarkan, ya, Persatuan Islam, Persis tidak secara serius, ya menggarap jejak-jejak para tokoh-tokoh yang pernah membangun persatuan Islam, baik entahkah itu Hasan, Pak Nasir, Ustadz Abdurrahman, lalu Fahrin Al-Kahiri, Isa Ansori, A.A. Banama, dan sebagainya. Ya, dan sampai sekarang Persis itu tidak punya dokumentasi perpustakaan yang cukup baik. Baru alhamdulillah tumbuh ada pesantren sastra yang dihidupkan oleh Ustadz Kang Aldi, Ustadz Eka, lalu Rumah Mulia oleh Kang Fahri dan sebagainya. Tumbuhnya anak-anak muda Persis yang ingin membangkitkan renaissance, kebangkitan para tokoh-tokoh Persis. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, majalah pembela Islam. Lagi-lagi, ya, buku-buku yang bercerita tentang heritage Bandung, ya, apapun buku yang ditulis, baik oleh Sudarsono, Katam, termasuk oleh para tokoh-tokoh yang menulis tentang jejak heritage, tidak pernah membahas tentang majalah pembela Islam. Ya, mereka selalu membahas tentang pikiran rakyat, pernah diterbitkan oleh Bung Karno di Bandung, dan ini menjadi mercusuar ikon majalah orang-orang nasionalis. Ya, tapi sangat sedih, majalah pembela Islam, ya, tidak pernah dibahas itu. Padahal ini majalah pembela Islam, saya punya bundelnya cukup lengkap. Majalah pembela Islam ini diterbitkan, majalah pembela Islam ini di Jalan Lengkong Besar, ya, di majalah Lengkong Besar, ya. Dan tidak pernah dibahas. Padahal majalah pembela Islam ini dalam catatan penelitian Profesor Dr. Deliar Nur dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia, kata Pak Deliar Nur, oplah majalah pembela Islam ini ribuan, ya. Dan bukan hanya pembacanya tersebar di daerah Jawa Barat, tetapi juga sampai dari Sabang sampai Merauke. Dan ini saya buktikan ketika saya melakukan pelacakan riset tentang Pak Nasir. Saya mendapatkan majalah pembela Islam. Pernah saya ke Aceh, saya dapatkan di Aceh, pernah dapat di Malang, saya pernah dapat di Semarang, di Jogja,
kawan dari Maluku pernah kirimkan majalah pembela Islam dari Maluku juga. Bahkan ada satu iklan di majalah yang mereka sebenarnya terinspirasi dari majalah Al Munir yang gagas oleh Syekh Thohir Jalaluddin, seorang ulama reformis mujadid di Singapura, ya, yang kemudian Haji Rasul, bapaknya Hamka, menulis dan menerbitkan majalah Al Munir Al Manar bersama Abdul Ahmad di Padang Panjang. Jadi sebenarnya majalah-majalah yang terbit yang terinspirasi oleh majalah Al Manar, majalah Urwatul Wusqa ini, ya, ini merupakan langkah mata rantai yang sebenarnya dilanjutkan oleh majalah pembela Islam. Dan majalah pembela Islam ini penulisnya juga luar biasa. Orang-orang besar. Cokro Aminoto pernah menulis di sini. Lalu Bung Tomo, Sutomo, Dr. Sutomo pernah menulis ini. Walaupun kemudian ada beberapa pendapat Sutomo pernah dikritik oleh Hasan. Lalu Muhtar Lufit pernah menulis. Ahmad Syarkati juga pernah menulis, dan para tokoh-tokoh nasional lah saat itu. Jadi saya ingin menyampaikan dalam forum ini ada satu langkah yang perlu kita lakukan secara serius, adalah mendesak kepada bupati atau wali kota agar heritage Nasir ini, ya, perlu kita hidupkan, ya, sebagaimana heritage orang-orang barat untuk membangkitkan kekuatan, mereka membangkitkan para tokoh-tokohnya. Ada museum Shakespeare, ada museum orang-orang barat, dan itu ada museum Karl Marx, Lenin, dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dalam forum ini, sehingga kita punya langkah yang konkret, ya, dari diskusi-diskusi ini. Dan alhamdulillah saya dalam perjalanan melakukan 2 riset yang ditulis buku 2 tokoh yang spesialisasi tentang Pak Nasir. Yang pertama Profesor Dr. Sohirin, dan buku itu sudah terbit tahun 2008 edisi bahasa Inggris, diterbitkan di Universitas Islam Internasional Malaysia, dan alhamdulillah sudah terbit juga dalam bahasa Arab. Kata pengantarnya Profesor Dr. Syekh Yusuf Kordowi. Lalu yang kedua, saya ikut dalam sekretaris panitia biografi Muhammad Natsir. Ketika itu ketuanya Pak Lukman Hakim dan sekretarisnya saya, ditunjuk oleh Dewan Dakwah Islami Indonesia, dan alhamdulillah buku itu terbit kembali. Dan kita ingin, saya sedang mengumpulkan foto-foto jejak Pak Nasir yang tadi Kang Fahri sampaikan, mulai dari Pak Nasir di Pendis, mulai Pak Nasir aktif di Persatuan Islam, mulai Pak Nasir aktivis di Jong Islami Tenbon, ya. Dan dari majalah pembela Islam lah, ya, sebenarnya juga Pak Nasir berkenalan dengan para tokoh-tokoh yang sebenarnya Hasan sudah melakukan kontak-kontak dengan para tokoh-tokoh pergerakan seperti Cokro Aminoto. Bahkan Cokro Aminoto meminta kepada Hasan untuk semacam studi tahqiq lah, tafsir asasi perjuangan syarikat Islam, dan saya punya tafsir asasi yang itu diedit, ditahqiq oleh Tuan Hasan. Jadi dari Hasan lah kemudian Nasir banyak belajar, termasuk Nasir belajar dengan cara membaca bahasa Arab di depan Hasan, dan itu sebenarnya cara para ulama mendidik murid-muridnya dengan metode qiraatu ala syekh, membaca di depan guru. Demikian, ini saya kira kata pengantar yang saya bisa sampaikan. Dan Pendis yang dibangun oleh Pak Nasir bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga lembaga penerbitan. Beberapa buku yang diterbitkan oleh Pendis, dalam catatan saya ada sekitar 12. Yang pertama, salah satu yang terkenal adalah Kultur Islam,
Ya, kultur Islam, arsitektur Islam ini bersama Pak Nasir dan bersama Kemal Sewolf Schumacher. Schumacher ini adalah orang Belanda, seorang arsitek yang kemudian masuk Islam dan ikut bersama-sama Hasan dan Nasir memajukan dakwah Persatuan Islam. Buku ini diterbitkan oleh Pendis tahun 1931. Lalu ini juga Pak Nasir menulis novel Hidup Bahagia di Muhammad Nasir dan Nasrun AS. Ya, buku ini juga menjadi bahan ajar di Pendis. Ya, pertama diterbitkan di Pendis, lalu yang kedua buku ini diterbitkan oleh Van Hoof, Working Van Hoof Bandung di Sumur Bandung. Dan banyak dokumen-dokumen yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di forum yang batas ini kita bisa berdiskusi dan mudah-mudahan COVID-19 ini dapat selesai dan kita bisa silaturahmi di dunia nyata. Dan cita-cita saya adalah membangun museum sejarah Islam Indonesia. Salah satunya adalah museum sejarah Muhammad Natsir. Dan ini membutuhkan dukungan kerja-kerja besar dari para umat Islam untuk kita membangun kejayaan umat Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hadi atas pemaparannya. Luar biasa ya, memantik kita untuk banyak mungkin bertanya dan ternyata masih jauh kita mempelajari Natsir. Begitu banyak literasi yang harus kita baca ya. Dan alhamdulillah di sini udah banyak beberapa pertanyaan. Saya coba langsung bacakan saja. Ini menarik nih jika dibukukan oleh Kang Hadi atau Kang Fahri atau kawan-kawan di sini tentang jejak-jejak pergerakan Islam di Bandung. Ini ada masukan nih dari oleh buku Bandung ya. Dari Lawang Buku untuk Kang Hadi dan Kang Fahri ya. Menarik nih jika dibukukan katanya Kang. Nah, ini ada bertanya dari Kang Sidik Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Pertama, terkait masalah bahasa, berapa lama Pak Natsir mempelajari semuanya? Bahasa yang dikuasai Pak Nasir, terutama bahasa Arab. Mungkin ini satu-satu dulu ya dijawabnya. Mungkin bisa dijawab singkat, padat. Silakan bisa sama Ustadz Hadi, bisa juga sama Kang Fahri. Silakan mungkin bisa sama Kang Fahri dulu mau menjawab. Mungkin nanti rincinya sama Ustadz Hadi ya. Tapi Ya. yang saya lihat belum pernah ada penyebutan berapa lama selesai belajar bahasa. Yang jelas di masa di bahasa, kalau kita di masa bimbingan lah gitu, nulis, baca, nulis, koreksi dengan Tuan Hasan itu sudah langsung praktek gitu. Jadi mungkin saat itu belum mahir, tapi terus meningkat tingkat kemahirannya gitu. Apalagi dalam bahasa Eropa itu kan lebih dulu dikuasai sebelum bahasa Arab. Kalau bahasa Arab memang dasar-dasarnya dipelajari sewaktu di Padang dulu. Di Sumatera dulu. Baik. Ya, sementara. Mungkin dari Ustadz Hadi ada tanggapan? Belajarnya berapa lama? Ya, kalau kita lihat intensitas Natsir dengan Hasan cukup lama ya. Yang pertama ketika Pak Nasir bersama para tokoh-tokoh muda aktif dalam Jong Islamic Bond ya. Lalu yang kedua ketika Pak Nasir bersama-sama ikut membantu Hasan dalam majalah Pembela Islam, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ketika Pak Nasir bergabung bersama Hasan aktif dalam Persatuan Islam, itu yang ketiga. Dan yang keempat ketika Nasir memajukan Persatuan Islam bersama Hasan mendirikan Pendis Pendidikan Islam, walaupun sebenarnya Hasan lebih di Pendis lebih sebagai katakanlah penasehat di Pendis itu. Jadi masa yang cukup lama dan metode ajar yang dilakukan oleh Hasan ini salah satunya adalah qiraatu ala syekh ya. Jadi Pak Nasir membaca Arab gundul ya di depan Hasan, dan Hasan lah yang kemudian mengoreksi
dan meluruskan bacaan-bacaan Pak Nasir kalau Pak Nasir ada yang salah bacaan kitabnya. Dan itulah saya kira metode yang sangat ampuh dalam dunia mulazamah, dunia para salafus saleh, adanya adabul alim wal muta'allim, ya. Adab seorang penuntut ilmu, karena keberhasilan pendidikan itu kalau kata Mahmud Yunus itu yang pertama adanya madah, adanya materi, ya. Saya pernah nanya ke Kiai Fauji Agustik ini orang tangan kanan Pak Nasir ketika Pak Nasir ke Timur Tengah tentang bahasa Arab. Pak Nasir itu dididik oleh Hasan belajar kitab-kitab gundul, membaca Bulughul Maram, membaca tafsir, ya, yang kemudian kelak tafsir yang Hasan suruh kepada Nasir sangat membantu penguasa Nasir sampai kemudian Pak Nasir membaca tafsir tersebut sampai akhir hayat. Ya, ada dua tafsir bahasa Arab. Yang pertama adalah tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir Ibnu Katsir. Lalu yang kedua tafsir Fi Dhi'alil Quran Said Qutb. Lalu yang kedua Nasir mengajar Hasan mengajarkan Nasir membaca kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, dan ini sebenarnya bukan Hasan saja, bahkan Mahmud Yunus orang yang ikut membantu perjuangan Jong Islamitinbon dalam hal mensupport dana, pernah memanggil Syekh Ahmad Sorkati, ya, yang tinggal di Batavia Sentrum di Jakarta untuk mengisi pengajian Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus kepada para tokoh-tokoh Persatuan Islam dan tokoh-tokoh aktivis Jong Islamitinbon. Jadi itu pola belajar mengenai lamanya, saya kira ya tentu lama, ya, untuk apalagi kemudian Pak Nasir bukan hanya bisa baca kitab, tapi dia juga bisa berbicara kepada para masyayikh di Timur Tengah. Saya ada dokumen Pak Nasir itu nulis buku bahasa Arab, jadi dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab itu ada 6. Ada Al-Indonesia Al-Fitarik, Indonesia di Persimpangan Jalan, ada Al-Indonesia Wan Nasraniyah, Indonesia Kristenisasi Islam dan Kristen di Indonesia. Islam dan Kristenisasi di Indonesia. Lalu Pak Nasir juga menulis Fiqh Dakwah, diterbitkan diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi kalau orang percakapan hiwar, dia bisa ngomong bahasa Arab, belum tentu dia bisa baca kitab. Dan inilah saya kira yang tradisi ini diajarkan oleh para tokoh-tokoh Persis sampai sekarang. Ya. Jadi tokoh-tokoh Persis itu dia jago baca kitab. Tuh. Tapi karena dia tidak terbiasa dalam forum-forum mulazamah, forum-forum silaturahmi para syekh, ketika ngomong itu masih agak kagok gitu. Tapi kalau dilatih, ya mereka akan jago. Jadi inilah kalau orang bisa baca kitab gundul, ketika dia ngomong bahasa Arab insya Allah bisa. Tapi kalau dia bisa bahasa Arab, jago ngomong, belum tentu dia bisa baca kitab. Ya. Jadi itu yang dititik tekankan oleh Hasan. Bahkan Sohibud Dakwah, kawan berdakwahnya Hasan, kawan dakwahnya Pak Nasir, yaitu Isa Ansori, dia pernah menasihati Isa Ansori. Sebenarnya yang lebih dahulu bisa bahasa Arab itu Pak Isa Ansori. Kata Isa Ansori, kalau Bung ingin menguasai hazanah Islam, ya, maka Bung harus menguasai bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab ini adalah, kalau kata Pak Nasir, adalah hazanah, ya, untuk kita membungkak kembali, ya, master of mind, ya, pemikiran-pemikiran ulama-ulama klasik yang itu perlu kita hidupkan kembali. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berhubung masih banyak ini pertanyaan, paling nanti kita bergiliran yang jawabnya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari
Ibu Rahmi Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ingin merujuk kurikulum atau metode pengajaran yang Muhammad Nasir terapkan di Pendis, buku apa yang bisa dijadikan rujukan atau ke siapa baiknya bertanya Ustadz katanya. Silakan mungkin mau Kang Fahri atau Ustadz Hadi yang menjawab. Rincian itu ada di Ustadz Hadi semuanya. Oh, ada di Ustadz Hadi. Silakan mungkin Ustadz Hadi mau minta referensi kurikulum Pendis itu literaturnya apa dan kalau mau bertanya ke siapa. Ya, jawabannya harus ke rumah saya. Nah, itu jawabannya harus ke silaturahim ya Ustaz ya. Harus silaturahmi ke rumah saya. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu kunci sukses belajarnya ilmu adalah adanya waktu ya, untuk bertemu para guru. Jadi saya sedang menulis kurikulum Pak Nasir ya di Pendis, dan sebenarnya ketika Pak Nasir mendirikan Pendis, ya kalau kita membaca pemikiran Pak Nasir, ini tidak pernah terhenti gitu sampai Pak Nasir akhir hayat. Baik Pak Nasir ketika mendirikan Pendis, baik Pak Nasir ketika ikut bersama-sama menggerakkan Partai Masyumi, baik Pak Nasir kemudian ikut terlibat melakukan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dalam bahasa Dr. Yudi Latif, gerakan Dewan Dakwah Islamiyah di Indonesia yang didirikan oleh Natsir dan para tokoh-tokoh Masyumi adalah salah satu usaha terakhir para tokoh-tokoh melakukan gerakan Islamisasi. Ya. Nah itu saya sedang menulis dan ini butuh waktu yang cukup panjang karena saya sedang menyusun Kang Tatang ya. Iya, ya Ustaz. Saya sedang menyusun menyusun puzzle ya, foto-foto Pak Nasir yang berserakan di berbagai dokumen. Teman-teman bisa baca ini bagus sekali. Ini penelitian di Belanda, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Ustaz. Ini Van Dulmen, dia menulis biografi Rolf Schumacher, seorang arsitektur tropis modern, dan buku ini diterbitkan oleh Komunitas Bambu. Jadi Schumacher ini adalah orang yang bersama-sama Pak Nasir juga mengembangkan penerbitan pendidikan Islam dalam hal ini seni dan kebudayaan arsitektur Islam. Tapi kemudian ini tidak dibahas lebih dalam ya oleh buku ini, termasuk oleh para sejarawan-sejarawan yang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan, penanya sudah punya belum buku biografi yang Pak Lukman Hakim bersama tim, termasuk saya ikut menulis. Nah, jadi, itu 85% buku itu Pak Lukman yang menulis dan saya ikut menulis dalam buku itu, dan 80% ya, saya yang menyuplai data-data tentang Pak Nasir, dan mohon doanya saya sedang membantu Profesor Dr. Sohirin, seorang putra dari Sunda, tataran Sunda, yang 20 tahun hidupnya di Malaysia, menjadi guru besar Universitas Islam Internasional Malaysia. Beliau sedang mentahqiq buku Fiqh Dakwah Pak Nasir. Ya. Dan itu juga pengembangan riset beliau terhadap materi-materi Pendis yang beliau sampaikan kepada umat. Jadi kalau mau tahu Pak Nasir berjuang di Pendis, teman-teman bisa baca buku Fiqh Dakwah Pak Nasir halaman terakhir. Ya. Itu cukup menarik. Termasuk membaca Kapita Selecta di jilid 1 kalau tidak salah, di jilid 1 itu tentang pendidikan kita, kondisi guru-guru ya. Jadi itu saya kira tentang Pendis, dan buku ini sedang kita perbanyak. Ini bukan membajak ya. Buku ini buku sastra, Hidup Bahagia. Ini buku novel yang ditulis oleh Pak Nasir bersama Nasrun AS. Nasrun AS ini orang Minang yang kelak menjadi tokoh Minang, sahabatnya Pak Nasir. Dan buku ini menjadi bahan ajar di
pendis pendidikan Islam. Dan seharusnya saya kira sekolah-sekolah khususnya pesantren Persis, ya, kalau pesantren Persis mau melahirkan khususnya katakanlah kader-kader Persis yang tangguh, ya, maka setiap lembaga-lembaga pendidikan Persis harus menyiapkan buku-buku tokoh-tokoh Persis. Insya Allah Rumah Mulia akan siap bantu nanti. Ya. Insya Allah. Ya, karena kita sangat sedih, banyak jangankan anak-anak di luar Persis lah. Anak-anak Persis sendiri mereka nggak kenal dengan Natsir. Anak-anak Persis sendiri nggak kenal dengan Isa Ansori. Anak-anak Persis sendiri nggak kenal dengan para tokoh-tokoh muassis, founding father tokoh Persatuan Islam. Ya, sampai kapanpun kalau anak-anak Persis, ya, kalaupun mereka aktif di struktur, baik Hima, RGUG, kalau mereka nggak kenal dengan tokoh-tokoh Persis, mereka akan menjadi pengkhianat tokoh-tokoh Persatuan Islam. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi begitu Ibu. Jadi kesimpulannya nanti bisa silakan. Iya. Saya lupa Kang. Ya. Ini saya ada foto. Ini dokumen. Ini foto ini. Ini kelihatan ya? Iya kelihatan Ustadz. Foto guru-guru pendis. Ini saya dapat foto asli. Dan ini sedang saya apa sih kalau foto diperbaharui itu? Repro. Di Repro ya. Ini foto 1931. Di situ ada Hasan, di situ ada Natsir, di situ ada Ustadz Abdurrahman. Insya Allah kalau buku Repronya ini udah selesai, saya mau kirimkan ke Rumah Mulia, ya, sama ya toko buku lawang lah, kita bisa lebih kerja serius lagi dalam kerja heritage ini. Baik Ustadz. Ini pertanyaan masih banyak. Waktu 30 menit lagi. Saya coba singkat ya. Begitu Ibu Rahmi, jadi nanti bisa silaturahim ke Ustadz Hadi ya di Jakarta beliau. Nanti lihat perpustakaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Pak Sidik. Yang kedua, siapakah tokoh mempengaruhi pemikiran Pak Natsir di Bandung selain Hasan? Ini sudah ya, sudah dijawab tadi, lengkap, banyak yang mempengaruhinya. Kemudian dari ada 3 pernyataan. Pernyataan resmi Pak Natsir 3. Siapa Kang? Siapa aja? Yang 2 lagi itu Haji Agus Salim, 1 lagi Syekh Ahmad Surkati. Yang resmi paling mempengaruhi 3 itu. Dinyatakan langsung oleh Pak Natsir. 3 ya. Dari Ustadz Hadi ada tambahan mungkin? Siapa yang mempengaruhi selain Hasan? Ya, memang secara resmi itu adalah 3 orang. Haji Agus Salim, kata Pak Natsir, orang yang saya banyak belajar politik. Kepada Syekh Surkati saya banyak belajar ketawaduan, keikhlasan, daya juang. Dan kepada Hasan saya mempelajari ilmu dan spirit dalam membela Islam. Nah, tapi secara intens memang ya Hasan lah yang lebih dominan ya. Walaupun Pak Natsir sudah banyak membaca buku-buku Syekh Amir Syakib Arslan, sudah membaca Muhammad Abduh, sudah membaca buku pemikiran Ibnu Taimiyah, sudah membaca buku Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Dan itu artinya buku-buku yang cukup mempengaruhi Pak Natsir. Tapi yang menarik, Kang Fahri, Kang Tatang, dan para kawan-kawan, saya menemukan satu dokumen di majalah Kiblat tahun 1981. Pak Natsir menulis antara astagfirullahaladzim, antara Bandung dan Senen. Jadi Pak Natsir ini suatu ketika naik kereta dari Bandung ke Senen ya, ke Jakarta, dan di kereta itu ternyata ya ketemu dengan seorang tokoh pemimpin satu gerbong. Pak Natsir merenung, melihat ini siapa ya. Ternyata kemudian Pak Natsir mendatangi orang itu dan kemudian memberanikan, kata Pak Natsir, apakah benar ini Tuan Cokro Aminoto? Lalu Cokro Aminoto? Iya, saya adalah Cokro Aminoto. Lalu mereka berdiskusi panjang, kata Pak Natsir, saya melihat seorang pemimpin yang kemana-mana membawa tas ya, dan membawa semacam tempat kayak buat tempat tidur ya. Velvet. Dan biasa kata Natsir itu. Dan disitulah saya banyak mempelajari Cokro
dari tatapan matanya, dari tatapan suaranya ya untuk memperjuangkan rakyat kecil dan memperjuangkan Islam. Jadi Nasir itu pernah belajar, pernah ketemu dengan Cokro Aminoto secara tidak langsung tahun 1930-an. Ya, ketika sama-sama dari naik kereta Bandung ke Senen, dan Cokro ketika itu habis melakukan melakukan kunjungan ke para aktivis Sarekat Islam di Bandung saat itu. Mungkin itu. Baik Ustadz. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kita lanjut. Begitu ya Pak Lukman. Kemudian sekarang kita Pak Sidik. Sekarang kita lanjut ke Kang Akmal. Pertanyaan dari Kang Akmal. Bismillah, izin bertanya, bagaimana interaksi kaum Islamis dan nasionalis di Bandung sebagai spektrum keilmuan pada saat itu? Silakan, mungkin bisa dijawab sama Ustadz Adi atau Kang Fahri. Siapa yang mau jawab? Ya, Kang Fahri aja dulu. Saya Kang Fahri, silakan. Ya baik. Kalau soal spektrum itu, kalau kita terjemahkan spektrum sebagai kumpulan cahaya yang membentuk pelangi gitu ya, mungkin berarti di Bandung itu kan ada iklim ilmiah yang sangat tinggi kan sejak dulu, dan sampai sekarang memang terasa gitu. Nah, interaksinya itu sangat erat. Kalau kita ambil contoh kasus saja ya, contoh kasus dari kubu Pak Nasir lewat pembela Islamnya yang Tuan Hasan dirikan ini dengan kubu PNI-nya Bung Karno gitu kan. Nah, kalau kita ambil ini contoh kasus dalam wacana intelektual, dua kubu ini saling serang. Jadi setiap satu nulis di koran, yang satu bantah, nanti udah dibantah, yang satu bantah lagi, terus begitu. Dan ini terbawa sampai beliau-beliau ini jadi senior gitu kan, jadi para pemimpin bangsa ini setelah Indonesia merdeka, perdebatan itu terus terjadi. Nah, tapi itu dalam ranah ilmiah, dalam ranah ideologi memang terjadi pertentangan yang sangat keras. Namun dalam urusan pribadi sama sekali tidak. Contohnya apa? Ketika mungkin teman-teman dan khususnya Kang Denny yang punya lawang buku ini pasti tahu soal Bung Karno di pengadilan kolonial, itu kan buku lama itu. Jadi dulu Bung Karno pernah diadili karena aktivismenya itu oleh pemerintah kolonial di Landard ya, Gedung Indonesia Menggugat sekarang ya. Nah, itu kelompok yang pertama membela Bung Karno melalui tulisan itu pembela Islam. Jadi meskipun berseberangan, ketika Bung Karno diadili oleh Belanda, itu dibela oleh pembela Islam. Bahkan Haji Agus Salim pun tulisannya itu dimuat dalam pembela Islam. Judul tulisan Haji Agus Salim itu Hakim, Hukum, dan Keadilan. Tulisannya sangat lantang dan tajam. Nah, ini dimuat gitu. Jadi kasus berikutnya setelah di penjara di Sukamiskin, kalau sekarang Sukamiskin itu di Arca Manik ya. Nah, Sukamiskin itu kelompok yang pertama kali menjenguk Bung Karno itu bukan PNI, tapi pembela Islam. Jadi Tuan Hasan, Pak Nasir itu mereka-mereka yang pertama nengok. Itu bahkan hampir setiap nengok itu bawa biji jambu mede, kesukaan Bung Karno gitu. Nah, dari situ terjadi banyak obrolan. Bahkan nanti setelah Bung Karno dibuang ke ND, itu jangankan untuk dikirimi buku gitu kan, Bung Karnonya sendiri sampai curhat, tolonglah saya sedang kesulitan ekonomi karena ya tadi sudah mau dibuang, segala dibatasi lah gitu pergerakan Bung Karno di sana, sehingga kebutuhan keluarganya kurang tercukupi. Maka sampai bilang kepada Tuan Hasan, tolonglah kiranya saudara dapat membantu memasarkan buku yang sedang saya terjemahkan gitu. Jadi sedang menerjemahkan satu buku tentang profil tokoh, ingin diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Nah, minta Tuan Hasan untuk memasarkan, bahkan dengan memohon kalau bisa Tuan saja yang membelinya juga. Nah,
sekali lagi please lah Tuhan, tolonglah saya. Gitu. Dalam suratnya seperti itu. Jadi itu artinya tidak mungkin orang berani meminta seperti itu secara terang-terangan kalau tidak ada kedekatan gitu. Jadi meskipun secara ideologi bertentangan, sering berdebat sampai tua aja, sampai wafatnya banyak ketidaksetujuan, secara pribadi itu sangat sehat. Nah ini yang mungkin hilang di kita sekarang. Jadi kalau debat di kelas, debat di ruang sidang, ke bawah-bawah kemana-mana. Nah itu sedikit gambaran kasus dengan Bung Karno ya di dua kubu yang berbeda. Yang saya dapat singkatnya seperti itu. Baik, terima kasih Kang Fahri. Sekarang kita lanjut. Cukup ya pertanyaannya sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke masih banyak pertanyaannya. Nah ini apa yang menjadi alasan tidak pernah ditemukan membahas majalah pembela Islam? Ini mungkin sama Ustadz Nur Hadi. Apa yang menjadi alasan kok tidak ditemukan gitu majalah-majalah pembela Islam? Bisa singkat padat, Ustadz? Pertanyaan masih banyak. Silahkan. Oke, yang pertama saya ingin menambahkan sedikit tadi yang Kang Fahri sampaikan dari penanya ya. Istilah nasionalis dan Islamis ini juga sangat berdampak sangat fatal. Dan ini istilah yang sudah dikritisi oleh Endang Saifuddin Al-Ansori. Seakan-akan orang yang Islamis ini tidak orang nasionalis. Jadi Endang Saifuddin Al-Ansori itu Esa, kadernya Pak Nasir menempatkan nasionalis itu ada dua. Ada nasionalis Islam dan ada nasionalis sekuler. Jadi kalau kata Pak Baswedan, Indonesia itu nggak usah diislamkan, karena toh Indonesia itu sudah Islam, kata Pak Baswedan. Nggak usah ada kata Indonesia, karena Indonesia itu sudah Islam. Dan Islam itu sudah Indonesia, kata Pak Baswedan. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira apakah sudah nyari apa belum? Ya kalau nyari ya susah tentunya. Dan ini saya butuh waktu 14 tahun lebih. Sejak saya SMP, kelas 2 SMP saya sudah hobi mengumpulkan majalah-majalah lama, dan itu warisan dari kakek saya, merupakan sebagai seorang tokoh masyumi. Sejak SD saya baca majalah Risalah, dan itulah yang merangsang saya membaca pemikiran tokoh-tokoh Persis, dan lebih intensnya saya mengumpulkan majalah pembela Islam dari sejak 3 SMP, 3 sanawiyah saat itu, dan alhamdulillah qadarullah sampai sekarang majalah pembela Islam lengkap dari jilid 1 sampai jilid terakhir. Bahkan bukan majalah pembela Islam aja, ada majalah Alisan, ada majalah aliran Islam yang memang itu diterbitkan oleh Persatuan Islam saat itu tahun 1930-an. Jadi ini berusaha. Lalu yang kedua, saya berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ilmuwan dahulu. Jadi ketika ilmuwan itu menemukan buku lawas, buku antik, ya, buku yang bermutu, ya, yang pertama melakukan sujud syukur, lalu yang kedua bersedekah. Ya. Jadi sujud syukur itu bukan hanya dapat duit, ya, dapat buku itu sujud syukur. Bersedekah bukan hanya buat tolak bala, tapi ketika mendapatkan rezeki, ya, kita bersedekah. Dengan cara itulah kita akan dimudahkan. Dan itu semuanya adalah haza min fadli Rabbi. Semua karunia Allah yang perlu kita jaga dan perlu kita wariskan untuk generasi Islam berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni izin bertanya dari Mas Nopal, bagaimana sikap Nasir terhadap gerakan pembaharuan Islam pada saat muda? Adakah dokumen literatur yang menjelaskan soal itu? Mungkin Ustadz Hadi bisa menjawabnya. Apakah ada dokumen yang menjelaskannya? Gimana? Ini pertanyaan, bagaimana sikap Nasir terhadap gerakan pembaharuan Islam? Jadi sikap Nasir saat muda, ya, terhadap gerakan pembaharuan Islam. Bagaimana Ustaz sikapnya? Adakah dokumen literatur yang menjelaskan soal itu? Oke, ya, ketika Pak Nasir nulis di majalah pembela Islam, termasuk di majalah Alisan, nama Pak Nasir, nama penanya adalah Amuklis, ya. Dan kemudian jadi gini, kalau Anda cari majalah pembela Islam susah lah, ya. Kalau Anda mau baca majalah pembela Islam, Anda harus punya buku Kapita Selekta. Di Kang Fahri ada itulah. Jadi Kapita Selekta itu, ya, adalah kumpulan karangan-karangan tulisan Pak Nasir dari tahun 1930
sampai tahun 1960 ya. 30 tahun. Ya, dari Kapita Selekta 1, Kapita Selekta 2, Kapita Selekta 3. Itu dari Majalah Pembela Islam, Aliran Islam, Almanar, kemudian Panji Islam ya yang dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad, lalu Hamka. Nah, majalah ini kemudian terserak, tulisan-tulisan Pak Nasir ini terserak dan dihimpun oleh dua tokoh. Yang pertama DP Sati Alimin. Pak Sati Alimin ini adalah pamannya Pak Rusyad Nurdin Allahyarham, orang Minang, pernah menjadi bekerja di Kementerian Penerangan dan orang yang paling berjasa mengumpulkan tulisan Pak Nasir menjadi karya magnum opus Pak Nasir, yaitu Kapita Selekta. Lalu yang kedua Hamka. Nah, kesulitan mereka itu adalah mengumpulkan tulisan-tulisan Pak Nasir. Nah, kalau kita ingin membaca tulisan-tulisan Pak Nasir, merespon tentang Pak Nasir, tentang para tokoh-tokoh pembaru Islam, para mujadid Islam, seperti Abdu Al-Afghani, sampai kemudian Rosid Ridho, sampai kemudian masuk ke Nusantara yang dibawa oleh Haji Rasul, Ahmad Dahlan dan sebagainya, saya sarankan Anda untuk membaca buku Kapita Selekta jilid pertama. Jadi baik, terima kasih. Udah lanjut, San? Oke, cukup. Oh, cukup. Baik, terima kasih, Ustaz. Karena ini azan, kita sedikit biar kita akhirkan saja ini. Iya, Ustaz. Kita akhirkan 15 menit lagi, Ustaz. Selesai, insya Allah. Silakan. Asal yang baik tu kita tu dia nak minta atai juga. Baik, kita lanjut. 15 menit lagi waktunya. Ini ada pertanyaan lagi, apakah dari Kang Rizky, Aji, apakah ada dari keturunan Pak Nasir yang melanjutkan jejak beliau dalam pergerakan dakwah Islam di Indonesia sebagaimana yang kita ketahui terhadap Hamka dan putra-putranya? Apakah ada yang meneruskannya, Ustaz? Silakan Mukang Fahri atau Ustaz Nur Hadi. Ustaz Hadi lebih kenal putra-putranya. Ya, alhamdulillah. Ini azan, kita tunggu bentar ya. Boleh, Ustaz, kita break dulu. Kita break dulu bentar. Ya, kita lanjut lagi Kang Tatang. Baik, silakan, Ustaz. Ya, alhamdulillah anak-anak Pak Nasir, termasuk anak-anak para tokoh-tokoh masyumi yang lainnya seperti Pak Prabowo, anaknya Pak Prawoto, anaknya Pak Syafruddin, anaknya Pak Rum, Pak Isa Ansori dan sebagainya, saya masih terus silaturahmi dengan baik para tokoh-tokoh
Bahkan luar biasa, mereka itu tidak pernah menjual nama bapaknya. Ya. Ya. Beda ada orang bisa terpilih karena dia ngejual nama bapaknya, ya, sampai ke kampanye kemana-mana nama bapaknya masih dipasang. Ya kan? Nah, kita kenal Pak Nasir ini, anak-anaknya luar biasa. Sampai sekarang saya masih kontak-kontakan dengan anak Pak Nasir, salah satunya adalah Aisyah Nasir. Luar biasa, beliau seorang muslimah yang tangguh dan ikut bersama-sama memperjuangkan dakwah Islam melalui Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, satu wadah berkumpulnya para wanita-wanita mujahidah-mujahidah di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang merupakan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Pak Nasir. Jadi itu alhamdulillah keluarganya Pak Nasir dan berikutnya meneruskan jejak-jejak Pak Nasir. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Barusan mohon maaf saya keluar, ketahu otomatis ya. Mungkin pertanyaannya hilang di sini. Mungkin Kang Fahri masih mencatat pertanyaan selanjutnya apa? Mungkin bisa dicatkan Kang Fahri ke bawah. Saya catat semua. Ya, mungkin bisa dicatkan ulang Kang. Saya barusan keluar. Bentar. Pertanyaan yang belum kejawab dari siapa saya di bawah. Saya bacakan aja atau gimana? Oh, dicatkan aja. Nanti saya yang bacakan. Oh, iya. Chatkan aja di fitur. Masih banyak soalnya 5 iya, lagi betul. Kalau tidak salah. Agak dari bawah ya. Ya, boleh. Urutannya terbalik ya. Ya, baik. Urutannya terbalik ya. Kayaknya nanti ya. Yang bawah-bawah itu nanti mungkin bisa dijawab via grup ya Kang ya. Ini masih banyak soalnya. Udah Kang, 3 lagi berarti ya? Iya, sebentar. Nah ini. Bismillah, izin bertanya, kalau secara pribadi ingin menelusuri jejak-jejak sejarah selain dari buku dan wawancara, kira-kira di mana sumbernya ya? Apakah ada sumber lainnya? Ini silakan Kak Ustadz Hadi bisa menjawab apakah ada sumber lain? Apa? Bisa diulang lagi? Ada pertanyaan. Oh ini nih. Apakah masih ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan Pak Nasir dalam kurikulum pesantren Persis khususnya saat ini? Mestinya pengajaran sejarah Hasan dan M. Nasir ini masuk dalam kurikulum pembelajarannya. Silahkan mungkin Ustadz bisa dijawab. Ya, tentu masih ada, yaitu adalah pelajaran kepersisan ya, atau pelajaran kejamiahan di tingkat mu'alimin. Tapi sangat disayangkan pelajaran kejamiahan kepersisan ini belum secara diolah secara struktur dengan baik ya oleh Persis ya. Karena kalau kita lihat lebih banyak pengembangan akhirnya diserahkan kepada pesantren-pesantren Persis di berbagai Indonesia, dan itu tergantung kualitas sakofah dan ruhiyah seorang pengajar kepersisan atau pengajar mata pelajaran kejamiahan, sejauh mana mereka mengetahui tentang sejarah sirah jihad persatuan Islam. Ditambah banyak yang ngajarin lebih banyak masalah konun asasi, konun dahili ya, atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, sehingga anak-anak santri liar, pusing gitu. Padahal seharusnya saya selalu menyampaikan pelajaran kepersisan, pelajaran kejamiahan ini di lingkungan pendidikan Persis harus dimulai dari sejak sekolah dasar. Ya, madrasah ibtidaiyah atau madrasah diniyah yang dimiliki oleh Persis. Ataupun paling tidak mulai dari sanawiyah, dari SMP. Jadi sangat disayangkan ya anak-anak Persis ya belajar kenal tokoh-tokoh Persis dari sejak kelas SMA. Agak telat gitu. Kalau kita berkaca kepada saudara kita misalkan Muhammadiyah pelajaran kemuhammadiyahan itu dari sejak SD. Saya hafal betul misalkan Muhammadiyah, guru kemuhammadiyahan saya mengajari tentang teologi al-ma'un, ya, lalu tentang kewajiban dakwah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Nah, ayat-ayat dakwah, ayat-ayat Al-Maun ya, ayat-ayat Al-Asr, ayat-ayat tentang spirit yang para tokoh-tokoh Muhammadiyah mendapatkan inspirasi itu diajarkan di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Oleh karena itu ya tokoh-tokoh Persis hari ini lembaga-lembaga pendidikan Persis harus lebih serius mengenalkan tokoh-tokoh persatuan Islam, dan saya kira ini bukan bagian dari asobiyah ya. Semakin orang mengenal Natsir semakin secara syamil, secara komprehensif. Semakin orang mengenal Ahasan dengan baik, dengan luas. Semakin orang mengenal Ustadz Abdurrahman, semakin orang mengenal Isa Ansori semakin dengan baik, maka dia melihat Persis bukan dengan kacamata kuda. Ya, melihat Ahasan bukan hanya dimiliki oleh tokoh Persis. Oleh karena itu kalau kita mengenal dan meyakini Natsir ini hanya dimiliki oleh tokoh Persis, maka kita akan mengecilkan Natsir sendiri. Begitupun sebaliknya. Ya, maka ya jangan sampai anak-anak Persis, ya orang-orang Persis kurung batok, nggak kenal dengan sejarah hazanah para tokoh-tokoh Persis. Dan ini saya kira pelajaran mengenalkan tokoh-tokoh Persis di lembaga pendidikan Persis sebagai salah satu upaya untuk merawat gerakan persatuan Islam yang dibangun oleh para founding father persatuan Islam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut. Kang Fahri ada tambahan tentang pertanyaan ini? Cukup. Sekarang ini bertanya tentang secara pribadi ingin menelusuri jejak-jejak sejarah selain dari buku dan wawancara. Kira-kira dari mana sumbernya? Apakah ada sumber lainnya? Silakan Ustadz Hadi, apakah ada sumber lain? Ya, saya kira salah satu yang harus kita lakukan, belajar Natsir juga harus pakai dengan sanad ya. Jadi dengan cara apa? Dengan berguru kepada orang-orang yang telah berguru dan belajar kepada Pak Natsir. Ya. Maka orang juga itu saya kira. Jadi selain kita baca buku, karena generasi kita adalah generasi yang hari ini tidak mengalami secara langsung dengan Natsir. Ya, maka salah satu cara kita mengenal Pak Natsir ya selain membaca adalah belajar sanad perjuangan. Sanad perjuangan itu adalah kita bertemu mulazamah ya silaturahmi, bertatap langsung dengan para tokoh-tokoh yang pernah dididik langsung secara intens oleh Pak Natsir. Ya, baik belajar ilmu politiknya, belajar dakwahnya, belajar bahas tentang negaranya, belajar hal yang semua mereka dekat dengan Pak Natsir secara intens. Dan saya kira salah satunya cara yang paling mudah adalah kita semua harus banyak silaturahmi, ya. Misalkan ke lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga gerakan dakwah yang pernah dibangun oleh Pak Natsir. Ya, salah satunya adalah ya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, atau Pak Natsir pernah ikut terlibat dalam persatuan Islam. Nah, ini sedih saya gitu. Banyak sebagian orang Persis ketika ada orang Persis aktif di Dewan Dakwah dipandang sebelah mata. Ya, oh ini Persisnya nggak kafah gitu karena dia orang Dewan Dakwah. Jadi kalau orang melihat mau belajar Natsir, ya termasuk orang kan gini, yang aktif di Dewan Dakwah itu bukan hanya Natsir aja loh. Tokoh-tokoh Persis seperti Isa Ansori, Pak Isa Ansori pernah menjadi majelis penasehat Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Barat. Siapa lagi? Pak Rusyad Nurdin, Ustadz Latif Muhtar, Allah yarham, ya, Endang Saifuddin Al Ansori juga. Jadi gitu. Jadi ya sampai saat ini saya kira generasi muda Persis ya harus silaturahmi ke tokoh-tokoh Dewan Dakwah di berbagai daerah. Ya, kalau di Bandung di situ ada Ustadz Daud Gunawan, ya, ada Kiai Haji Atian Ali Dai, ya, ada Ustadz Aceng, ya, Zakaria dan sebagainya, yang mereka pernah merasakan langsung didikan kader prestasi Pak Natsir. Jadi itu Kang. Baik, dari Kang Fahri ada tambahan Kang? Silakan, berkaitannya sumber mau kemana katanya carinya. Halo Kang Fahri, masih ada? Kalau secara sumber, kebetulan saya belajar ilmu sejarah, ya memang selain buku dan wawancara itu sulit, gitu. Jadi
selain buku dan wawancara agak sulit didapatkan karena memang masa itu sudah terlampau jauh gitu. Bahkan wafatnya Pak Nasir saja sudah 27 tahun yang lalu gitu. Jadi sementara ini ya dokumen terbaik yaitu gitu. Jadi kalau masih ada saksi hidup, kejar gitu wawancara. Di samping buku-buku tadi saya sudah menunjukkan foto-foto, nah itu bisa mendukung gitu, mendukung apa proses hakim kita terhadap Pak Nasir ya. Jadi secara keilmuan memang dua jalan itu yang paling kuat untuk kita tempuh saat ini. Karena untuk langsung berinteraksi banyak saksi hidup yang sudah wafat, sebagian memang masih ada, nah itu masih bisa kita kejar lah, untuk wawancara gitu. Selain itu saya kira secara keilmuan sulit untuk dikejar karena interaksi tadi yang paling pokok yaitu. Baik, terima kasih ke Kang Fahri. Mungkin ini terakhir ya, berhubung masih banyak pertanyaan, ini luar biasa, Masya Allah menarik. Namun waktunya sangat terbatas, mungkin nanti bisa diusulkan ya, teman-teman ke panitia mungkin waktunya bisa diperpanjang. Ini banyak, saya pilih nanti yang belum terjawab sama Kang Fahri sudah dicatat ya, nanti bisa dijawab di grup. Ini nanti ada pertanyaan yang hampir sama tentang konsep demokrasi, nanti bisa dijawab di grup. Kemudian tentang kurikulum, nanti juga tadi sudah disinggung. Paling ini terakhir, ini dari Nida Sophia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dari sini kita bisa melihat jejak sejarah Ustadz M. Nasir dan Ustadz Hasan di Kota Bandung. Pertanyaan saya ada dua katanya. Kalau kita ingin mengikuti jejak beliau dalam dakwah dan keilmuan, maka apa yang bisa kita lakukan di masa sekarang? Karena kalau mau menjadi hebat, sepertinya kita mesti menemukan guru yang intens dapat membimbing. Hal tersebut kiranya tidak dapat diperoleh dalam metode pendidikan formal. Maka saran dari Ustadz, langkah yang bisa saya lakukan belajar ke siapa atau ikut kelompok apa? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa penyebaran Persis tidak merata Ustadz? Maksudnya besar di Bandung, Garut, Tasik, tapi Jateng dan Jatim enggak kurang besar. Tapi penyebarannya loncat di Bangil dan Sepekan. Baik, ini terima kasih dari Nida ya. Beliau kalau tidak salah Ketua Ikatan Pelajar Persis ya, dulu Putri. Ya, silakan ke Ustadz Nur Hadi. Ya. Tadi ya yang pertama apa saya lupa, saking pertanyaannya banyak ya. Iya. Ini yang pertama saran dari Ustadz, langkah yang bisa saya lakukan belajar ke siapa atau ikut kelompok apa untuk mengamalkan para pendahulu-pendahulu yang hebat. Ya saya kira pesan yang cukup ampuh perlu kita telusuri dari pernyataannya Profesor Dr. Syekh Mahmud Yunus. Kata Mahmud Yunus, belajar itu harus 4 hal. Yang pertama adanya madah, adanya materi. Ya, lalu yang kedua adanya otorikoh, cara penyampaian materi, metode. Lalu yang ketiga adanya mudaris, guru. Dan yang keempat adalah ruhul mudaris. Ya, spiritual, rohiyah guru. Jadi 4 ini harus Anda cari ya di berbagai manapun komunitasnya, kepada siapapun, keempat inilah yang harus Anda dapatkan. Jadi adanya torikah, adanya madah, materi, cara penyampaiannya, torikah, lalu mudaris, dan yang keempat adalah ruhul mudaris. Dan kenapa Persis nggak berkembang di luar Jawa Barat? Ya, saya kira tantangannya dan jawabannya adalah yang harus menjawabnya. Jadi jangan sampai kemudian Persis itu menjadi persatuan Islam Sunda. Dan saya bukan orang Sunda ya. Jadi itu yang harus kita jawab ya. Agar kesan orang ya, Persis itu bukan menjadi persatuan Islam Sunda ya. Tapi tersebar kemana-mana. Karena kalau kita lihat tiras majalah pembela Islam ini luar biasa. Bahkan dari tahun 1930 sampai tahun 1950-an, Persis itu diisi oleh orang-orang Minang. Fahrudin Al-Hahiri, Isa Ansori, Natsir, Rusyad Nurdin, ya, Kiai Haji Firdaus AN, mereka tokoh-tokoh Persis. Dan mereka orang-orang Minang. Bahkan orang Semarang, Kiai Haji Munawar Holil pernah menjadi ketua Majelis Ulama Persis, Dewan Hisbahnya.
lalu Kiai Haji Imam Aziz, lalu Kiai Haji siapa? Kiai Haji Imam Al-Ghazali dari Solo itu pernah aktif di Persis. Bahkan Hasbi Asidiki pernah masuk Persis. Jadi kita harus buka dokumen-dokumen sejarah itu dengan lengkap sehingga atmosfer ya, cakrawala sakofah kita ya, bicara Persis itu bukan bicara Bandung. Jadi jangan sampai orang sampai sekarang jadi pengurus pusat ya, tapi mentalitasnya mentalitas Bandung, bukan mentalitas nasional. Dan itu saya kira perlu membaca sejarah Persis dengan baik, dalam hal ini tokoh-tokoh Persis, dalam hal ini Natsir. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin dari Kang Fahri ada jawaban terakhir sekaligus penutup, Kang, terkait pertanyaan ini, kenapa persebaran Persis kok tidak merata katanya? Kalau itu mungkin nanti bisa penanya boleh chat saya aja ya, maksudnya untuk yang itu. Yeah. Nah, untuk pertanyaan yang sebelumnya yang bagaimana caranya juga ya tidak berbeda jauh sebetulnya lewat cara mulazamah seperti yang Ustadz Hadi lakukan gitu. Nah, karena memang waktu kita terbatas, jadi insya Allah bagi yang ingin ditanyakan silakan aja nanti chat di grup, kan ada kontak saya. Insya Allah untuk yang pertanyaan soal sebaran kenapa tidak merata itu, insya Allah nanti saya jawab. Closing statement, Kang, sekaligus ada closing statement 1 menit pembahasan kita hari ini. Baik, berbicara Muhammad Natsir itu bukan berbicara sebatas aktivisme semata. Kalau dalam istilah Profesor Sohirin, ya activism and intellectualism. Jadi yang perlu kita ingat sebelum Pak Natsir menjadi tokoh yang begitu hebat, begitu terkenal di alam Islam, di dunia Islam, ingat bahwa beliau pernah tenggelam, bahwa beliau pernah lama di satu tempat. Untuk apa? Untuk belajar sebelum akhirnya turun gunung berdakwah. Sekian. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Terakhir dari closing statement 1 menit, Ustadz, pembahasan kita hari ini. Baik, tadi ada yang nanya tentang Natsir dan demokrasi. Anda bisa baca bukunya ini, ya, Islam, Nationalism and Democracy, A Political Biography of Muhammad Natsir. Ini ditulis oleh istrinya Josh McTurnan Kahin, yaitu Audrey Kahin. Ya, insya Allah saya masih punya janji sama Kang Fahri, buku ini saya kirimin nanti ya, besok. Ditunggu. Ya. Jadi untuk menjadi pewaris sejarah, maka belajarlah sejarah, karena sejarah ini menjadi alat untuk kita melaju masa depan. Orang yang tidak pernah belajar sejarah, mereka akan buta, mereka tidak akan bisa melanjutkan ya pewaris dari para tokoh-tokoh yang telah mewarisi bangsa ini dengan baik, yaitu Pak Natsir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kedua pemateri. Ini mungkin ada pernyataan juga terakhir dari peserta ya, Pak Muhammad Farid Wajdi. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa. Ini testimoni dari peserta. Mengingatkan saya akan kepustakaan yang selama ini terabaikan di rumah. Saya mewarisi beberapa buku karya Muhammad Natsir dan majalah yang banyak memuat tulisan M. Natsir. Kebetulan Bapak punya toko buku di era tahun 70 dan berhenti di tahun 75-an. Otomatis buku yang tidak terbeli menjadi kepustakaan pribadi sampai sekarang. Nah, itu mungkin bisa jadi narasi referensi baru ya. Bisa dihubungi nanti itu, Pak. Kan aja nanti ke Tamadun, Pak. Nah, itu nanti Pak diinfakkan katanya Pak Muhammad Farid ke Tamadun katanya. Nanti, biar adil diwakafin ke 2 tempat, Tamadun sama Rumah Mulia. Nah, biar jadi jariah. Boleh 3 juga ke Lawang Buku katanya. Ke Lawang Buku boleh. Kalau ke Lawang Buku nanti dipajang. Oh, dipajang ya. Baik, terima kasih kepada semua peserta. Menarik ya pembahasan kita kali ini. Berhubung waktunya terbatas, kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsirun kepada Ustadz Nur Hadi. Luar biasa membuka kita semua ya. Belajar kita masih jauh ternyata. Buku-bukunya juga kita masih sedikit mungkin nih. Ustadz Nur Hadi lagi mengumpulkan 5.000 ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Kang Fahri juga luar biasa perpustakaan Rumah Mulianya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan terima kasih kepada semua peserta. Insya Allah kita ketemu lagi di perbincangan-perbincangan selanjutnya dengan tema-tema tokoh-tokoh yang berbeda.
yang tetap fokus menelusuri jejak tokoh di Bandung ya. Insya Allah pekan selanjutnya kita tunggu infonya. Kita akan ada Hasan, Buya Hamka, Pak Cokro, dan yang lainnya masih banyak insya Allah. Terima kasih. Cukup sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memimpin acara kali ini. Saya cukupkan sekian dan tutup doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host ya, ke Kang Rizky atau Kang Deni.